Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Pak Fahri sebagai moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dimas Suara sebagai presenter. Dan yang saya hormati juga Bu Ari Yunairo sebagai instruktur kelompok kami dan juga Bapak Asep sebagai instruktur di VCT Batch 8 ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara virtual mengikuti Vikon pada kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik Bapak dan Ibu semuanya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Kelompok kami ini kadang disebut dengan kelompok S3 karena di sini semua jenjang ada ya, dari SD sampai SMK. Saya Hilda Azhar dari SDN 2 Pabuaran Kidul. Ada Pak Fahri dari SMPN 7 Kota Cirebon dan Pak Dimas Delima Suara dari SMKN 1 Kapetakan. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara Vikon kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tidak lama lagi kita akan mendengarkan materi dari Pak Dimas Delima Suara sebagai presenter yang luar biasa yang akan menyampaikan topik tentang pemanfaatan Google Forms sebagai alat evaluasi pembelajaran. Untuk itu, saya serahkan kepada Bapak Moderator Pak Fahri SPD. Pak Fahri, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Hilda Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Instruktur Virtual Koordinator Training, Ibu Hajah Ari Yunairo, Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Bapak Asep. Lalu para peserta, selamat datang dalam video conference. Topik yang kali ini akan dibahas mengenai pemanfaatan Google Form sebagai alat evaluasi dalam pembelajaran yang nantinya akan disampaikan oleh SMK Negeri 1 Kapetakan. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal dalam sebelum memulai Vikon kali ini. Para peserta diharapkan untuk meng-mute suara sesaat dan juga pada saat pelaksanaan Vikon. Lalu juga ketika terdapat pertanyaan dapat disampaikan pada kolom chatting ataupun dapat disampaikan langsung dengan membuka mikrofonnya yang semula tadi mute menjadi unmute. Baik, beberapa hal dalam video conference kali ini. Baik, untuk Bapak Dimas Delima Suara SPD, pada waktu dan tempat dalam kesempatan ini saya persilahkan. Terima kasih Pak Fahri dan Bu Hilda. Yang saya hormati juga Ibu Ari Yunairo sebagai instruktur kami, juga Mr. Asahi, Ibu Lina, dan Gianni Susil@gmail.com yang telah hadir dalam acara Vikon kali ini. Saya akan membahas mengenai pemanfaatan aplikasi Google Form sebagai alat evaluasi pembelajaran. Sebelumnya di sini saya tidak mau terlalu tidak mau terlalu kaku, kayak sharing. Kita sharing saja Bapak dan Ibu.
apakah Bapak Ibu dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran itu seperti apa? Ya, kadang-kadang menggunakan secara online gitu ya Pak ya, terkadang secara offline gitu. Ya. Karena melihat keadaan siswanya ada yang mendukung sarana dan prasarana. Ya. Di masa PJJ ini, guru dituntut untuk lebih kreatif lagi dalam mengelola pembelajaran. Pada saat Pikon sebelumnya, kita membahas mengenai pemanfaatan aplikasi Zoho Form untuk absensi secara online. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pemanfaatan Google Form sebagai alat evaluasi pembelajaran. Ya. Yang kita tahu, mungkin sebagian Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa aplikasi Google Form juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi, bukan hanya sekedar untuk pengumpulan angket, formulir, atau absen. Juga Google Form itu bisa digunakan sebagai alat evaluasi juga. Bisa kita gunakan sebagai ulangan harian, bisa juga kita gunakan sebagai ujian-ujian lain yang mengukur evaluasi pembelajaran kita, apakah pembelajaran kita efektif, tersalurkan, atau tidak. Ya. Kita langsung praktek bagaimana caranya untuk memanfaatkan Google Form sebagai evaluasi pembelajaran. Terlihat share screen-nya, Bu Hilda, Pak Fahri? Terlihat jelas, Pak. Ya. Pertama kita buka google.com, kemudian kita buka drive kita. Kita buka drive. Ya, di sini Google Drive sudah muncul, kemudian kita pilih yang baru. Di sini nanti akan muncul pilihan fitur-fitur yang ditawarkan dari Google, baik itu Google Documents, Visit, Google Slide, Google Formulir. Nah, kita pilih yang Google Formulir. Kita pilih, kemudian kita pilih formulir kosong. Sama halnya dengan pembuatan presensi, hanya saja bedanya pada settingannya. Ya, seperti ini tampilan Google Form pada saat membuka file kosong. Kita pilih, kita pergi ke setelan. Ya, di sini setelan ada umum, presentasi, dan kuis. Nah, kita pilih ke kuis. Nah, di kuis kita geser tanda ini, jadikan ini sebagai kuis. Ya. Setelah ini dipilih, nah kalau presensi itu kan bukan sebagai kuis. Nah, ketika ingin menjadikan ini sebuah soal, nah kita geser ini menjadi sebuah kuis. Nah, di sini opsi kuisnya rilis nilai. Apakah Bapak Ibu mau langsung mengeluarkan nilai pada saat siswa telah mengerjakan soal, atau nanti setelah peninjauan manual? Misal Bapak Ibu mau keluar nilai setelah peserta didik itu mengerjakan soal, Bapak Ibu silakan pilih yang rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Kemudian, responden dapat melihat. Nah, di sini ada pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar. Kemudian yang ketiga, nilai poin. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih. Nah, misalnya pertanyaan tak terjawab, misal dari 20 soal.
ternyata ada 2 soal yang belum terjawab. Maka secara otomatis siswa ketika mengirimkan jawaban itu tidak dapat dikirim. Nah, kemudian jawaban yang benar. Nah, kalau saya, jawaban yang benar itu tidak saya checklist, karena siswa nanti dapat memperbaiki jawabannya. Nanti jawaban yang benar akan muncul. Jadi kita jangan checklist yang jawaban yang benar. Nah, kemudian nilai poin kita checklist karena kita akan kita mau setelah siswa mengirim itu langsung keluar nilainya. Kemudian di presentasi. Nah, di sini ada 3. Yang pertama tampilkan status progres. Yang kedua, acak urutan pertanyaan. Dan yang ketiga, tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Nah, di sini tidak usah di checklist yang ini, karena kalau ini di checklist, siswa dapat mengirim jawaban sebanyak lebih dari 1 kali. Nah, kalau saya biasanya, karena saya mau soal yang berbeda di tiap HP, di tiap di tiap user, kita acak urutan pertanyaan. Nah, nanti di masing-masing siswa itu akan berbeda. Misal di user yang pertama nomor 1-nya adalah ini, tapi berbeda dengan user yang kedua, nomor 1-nya adalah yang lain. Seperti itu. Jadi acak urutan pertanyaan apabila Bapak dan Ibu tidak mau user itu soalnya sama. Nah, kemudian pesan konfirmasi. Misalnya tanggapan Anda telah direkam, atau misalnya Bapak Ibu mau mengetikkan terima kasih telah mengerjakan ulangan hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kalian. Misal seperti ini. Kemudian kita pergi ke setelan umum. Nah, yang pertama, kumpulkan alamat email. Ini misalnya Bapak Ibu mau mengumpulkan alamat email peserta didik, itu ini bisa di checklist. Tapi misalnya Bapak Ibu tidak mau, itu tidak usah di checklist. Kemudian, nah di sini perlu masuk, batasi ke 1 tanggapan. Ini perlu kita checklist. Kenapa? Karena siswa tidak dapat mengirim sebanyak lebih dari 1 kali formulirnya. Jadi hanya 1 kali pengiriman. Apabila ingin mengirim jawaban kembali, itu harus menggunakan email yang berbeda. Jadi di sini 1 email, 1 kiriman. Seperti itu. Nah, di sini responden dapat, itu tidak usah di checklist. Nah, setelah seperti ini, 3 setelan ini sudah kita atur, kita pilih simpan. Nah, dengan begini, tampilan pada awal di sini itu akan berbeda, karena di sini muncul kunci jawaban. Nah, pada saat Bapak dan Ibu tidak menjadikan ini sebagai kuis, maka ini tidak akan muncul. Ya. Di sini formulir tanpa judul sama seperti hal biasa Bapak dan Ibu membuat presensi. Tapi kita karena ini sebagai alat evaluasi, kita beri judul ulangan harian bahasa Indonesia. Misal, karena saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, deskripsi formulirnya, isilah data diri Anda. Nah, seperti ini. Karena pada bagian yang pertama kita mau identitas, nama, kelas, nomor absen, terus nomor induk barangkali, seperti itu. Nah, seperti ini. Pertanyaan tanpa judulnya kita misal tulis nama.
Nah, nama di sini secara otomatis langsung jawaban singkat. Mungkin di sini tidak usah dijelaskan lagi fitur-fiturnya. Jadi langsung pilih saja jawaban singkat. Ini jangan lupa digeser, wajib diisi. Kemudian lanjut ke berikutnya, yaitu kelas. Misal, kelas. Nah, kelas di sini, kalau saya tidak menggunakan pilihan ganda, tapi saya menggunakan yang drop down. Misal, kelas 10 TBSM 1. Kemudian kelas 10 TBSM 2. Kemudian kelas 10 teknik pengelasan 1, kelas 10 teknik pengelasan 2. Nah, misalnya seperti ini. Ya, setelah sudah selesai, jangan lupa wajib diisi. Kemudian di sininya kita tulis nomor absensi. Nah, seperti itu. Kita cek, kita wajib diisi lagi. Nah, misalnya hanya seperti ini. Format data diri yang dibutuhkan. Kita langsung masuk kepada soal. Nah, soal di sini untuk Google Formulir ini baru dapat mengoreksi pilihan ganda. Kalau esai itu kita masih harus meninjau secara manual. Ya. Di sini misal kita tulis soal pilihan ganda. Kita tambah dengan deskripsi, pilihlah jawaban yang menurut Anda paling benar. Pertanyaan yang pertama, misal ini saya ngambil dari website misalnya, soal PG teks LHO misalnya, kelas 10. Ini contoh saja. Jadi saya mengambil soal dari website, ya. Misal saya mau ngambil seperti ini. Pertanyaannya, berikut ini termasuk kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam pembuatan teks laporan hasil observasi, kecuali. Nah, jadi kita bisa tinggal copy paste saja. Tapi biar lebih mudah, kita harus membuatnya dalam bentuk Word dulu, karena sebagai dokumentasi juga laporan pembuatan soal. Ya, kalau ini saya bikin simpelnya saja. Nah, misal seperti ini. Nah, kita ininya yang ABC-nya kita hapus, jadi hanya terisi jawabannya saja. Nah, berikut ini termasuk kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam pembuatan teks laporan hasil observasi, kecuali, nah, setelah seperti ini, tadi kan soalnya acak, ya. Jadi antara satu user dengan user yang lain itu pasti berbeda. Nomor satunya bukan selalu yang ini. Nah, kita juga dapat mengacak jawaban ini. Jadi ini belum tentu A, ini belum tentu B, ini belum tentu C, ini belum tentu D, dan ini belum tentu E. Nah, kita pilih
titik 3 ini kita klik. Nah, kemudian kita acak urutan opsi. Nah, secara otomatis urutan opsi pun antara satu user dengan user yang lain itu pasti berbeda. Nah, setelah sudah selesai, kita pilih ke kunci jawaban. Kunci jawaban, nah di sini langsung muncul poin. Nah, kita pilih misalnya satu soal itu 10 poin. Nah, 10 poin. Misalnya, ini mah misal dalam pembuatan soal, atau misalnya 2 atau 1, ini untuk skor PG. Nah, misal saya itunya 10. Nah, berikut ini termasuk kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam pembuatan teks laporan hasil observasi kecuali. Nah, ini adalah A, B, C adalah ini adalah kaidahnya, sedangkan yang D itu bukan. Jadi kita pilih yang D, kita klik di lingkaran sini. Nah, setelah checklist, berarti ini adalah jawaban yang benar. Nah, ketika siswa atau user itu tidak memilih ini, misalnya yang ketiga, maka akan salah. Setelah kita sudah selesai memasukkan jawaban yang benar, kita bisa tambahkan masukan jawaban. Bisa ditambahkan penjelasannya. Kemudian kalau sudah selesai, kita pilih selesai. Nah, sudah selesai. Nah, tandanya ketika kita sudah masukkan poin di soal nomor pertama, nomor 1, itu akan muncul di bagian bawah. Di sini akan muncul 10 poin. Nah, Bapak Ibu bisa di sini bisa diwajib diisi ataupun tidak. Kemudian kalau sudah selesai, kita masuk ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya pun sama. Nah, kita masukkan soal berikutnya. Teks laporan hasil observasi memuat informasi yang disajikan harus sesuai dengan titik-titik-titik yang didapatkan dari hasil penelitian. Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah seperti ini. Kita hapus opsinya A, B, C, D, E-nya. Kemudian setelah sudah selesai, Bapak Ibu bisa mengacak urutan opsi, bisa juga tidak, tapi kalau saya itu biasanya saya acak urutan opsi. Nah, setelah diacak urutan opsi, kemudian Bapak Ibu pergi ke kunci jawaban. Nah, di sini Bapak Ibu masukkan kembali poin untuk soal nomor kedua ini. Misalnya sama 10 poin. Nah, teks laporan hasil observasi memuat informasi yang disajikan harus sesuai dengan titik-titik-titik yang didapatkan dari hasil penelitian. Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah fakta. Nah, selain jawaban fakta, peserta didik akan salah dan tidak mendapatkan poin. Setelah sudah selesai, kita klik tombol selesai, maka akan muncul di sini kunci jawaban 10 poin. Dan ini jawaban yang benar. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kunci jawaban dan poinnya sudah masuk. Kemudian kita masuk soal yang ketiga. Nah, Pak, misalnya saya mau masukkan sebuah teks karena panjang tuh. Jadi, nah di sini tidak bisa kita enter, Bapak dan Ibu. Jadi misalnya seperti ini. Kita enter itu tidak bisa. Nah, kelemahannya di sini. Jadi hanya pertanyaan-pertanyaan singkat yang dapat kita masukkan. Jadi kalau untuk teks misalnya yang panjang karena berbasis juga ke HOTS, mungkin ada ada awalannya terlebih dahulu, baik itu infografis
atau teks misalnya dari bahasa Indonesia, karena itu literasi. Nah, kita bisa pilih, nah misalnya seperti ini. Perhatikan teks berikut. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi tidak jadi tidak rapi. Harusnya kan diperhatikan teks berikut, tanda seru itu harusnya kan di-enter. Nah, kalau di Google Form itu tidak bisa di-enter. Nah, lalu bagaimana solusinya? Solusinya kita bisa screenshot pertanyaannya. Kita bisa screenshot pertanyaannya. Nah, untuk cara screenshotnya bisa print screen. Saya menggunakan snipping tool. Ya. Agak sedikit lama. Ya, bisa menggunakan aplikasi snipping tool yang sudah ada di PC Bapak dan Ibu. Nah, kita tinggal pencet new. Oh, mohon maaf, salah. Kita pilih seperti ini. Jadi berbentuk gambar. Ya. Berbentuknya gambar, ini kita perlu hapus dulu. Oh, belum bisa. Jadi seperti ini alternatifnya untuk menambahkan soal yang panjang yang di-enter, atau bisa juga kita pindahkan ke Word agar lebih rapi. Kita pilih Save As. Ya. Kalau sudah selesai kita screen, kita pilih bingkai ini untuk mengunggah gambar yang tadi sudah di screenshot. Kita cari di mana kita menyimpan gambar tersebut, kemudian kita klik open. Nah, kalau sudah, di sini juga selain ini, Bapak dan Ibu bisa memasukkan gambar yang lain. Misalnya Bapak Ibu punya grafik, ataupun infografis, diagram mungkin, bisa jadi seperti itu. Bisa Bapak dan Ibu unggah dengan menekan tombol bingkai ini. Kemudian dari teks tersebut yang termasuk dalam definisi umum hasil analisis laporan adalah, kita seperti biasa tinggal copy paste saja. Nah, di pertanyaannya kita mohon maaf, salah. Di opsinya. Nah, yang perhatikan teks berikutnya, kita tulis ulang di sini. Perhatikan teks berikut untuk perintahnya. Nah, pertanyaannya ada di bawah sini. Atau misalnya dari sini bisa kita tulis ulang pertanyaannya. Dari teks tersebut yang termasuk dalam definisi umum hasil analisis laporan adalah titik-titik-titik. Nah,
ini seperti biasa kita hapus. Kita hapus. Kemudian kita acak urutan opsi. Kunci jawabannya kita jangan lupa pilih. Ini kita mau misalnya 10 poin. Jawabannya adalah yang A. Jawabannya adalah A. Nah, kalau sudah kita selesai, nah berarti sebanyak tiga soal ini poin yang harus siswa dapati yaitu sebanyak 30 poin. Nah, misalnya apalagi mau untuk soal esai misalnya ya. Karena soal esai itu berbeda dengan soal pilihan ganda, kita harus memisahkan bagiannya. Tambahkan bagian, misalnya. Di sini, tadi yang di atas soal pilihan ganda, yang di bawahnya soal uraian. Ini isilah jawaban berikut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, misalnya. Karena ada juga siswa yang masih menggunakan bahasa-bahasa keseharian, misalnya. Nah, kita pilih, kita tambahkan soal. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Misal, apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Nah, di sini kita pilih jangan yang jawaban singkat, tapi kita pilih yang paragraf, agar siswa lebih leluasa dalam mengisinya. Nah, ini tidak usah divalidasi atau dideskripsi. Nah, di sini karena ini soal esai, kita harus meninjau secara manual atau kita mengoreksi karena jawaban esai itu masih belum bisa ditetapkan poinnya. Agak sedikit susah kecuali jawabannya itu singkat. Ya. Kemudian kita itu lagi, kita ini pilih para upload file misalnya. Nah, misalnya Bapak Ibu esainya itu pengen dalam bentuk foto. Jadi Bapak Ibu membuat soal, kemudian karena mungkin dari eksak misalnya matematika itu kan tidak mungkin menghitung soalnya itu tidak mungkin langsung dari form. Jadi mungkin langkah-langkahnya itu bisa lewat dari upload file. Jadi siswa mengerjakan di kertas, kemudian difoto, dan bisa langsung di-sharing kepada formulirnya. Nah, dalam bahasa Indonesia juga seperti itu. Misalnya, buatlah sebuah teks laporan hasil observasi mengenai program keahlian kalian. Nah, dalam hal ini tidak mungkin siswa mengetik di HP karena terlalu banyak. Nah, jadi
saya mensiasatinya dengan mengirim file. Ini izinkan hanya jenis file tertentu, tidak usah digeser. Jumlah maksimum file misalnya banyak, itu bisa misalnya 5 atau 10. Kita pilih aja 1, misalnya ukuran file maksimalnya kita jangan batasi, ya, misalnya 100 MB misalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah sebuah contoh dari ulangan harian sebagai alat evaluasi. Nah, kemudian Bapak Ibu barangkali mau mempercantik dari dari formulir Bapak dan Ibu, itu bisa disesuaikan tema, kemudian pilih header, kemudian pilih gambar. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa unggah, kemudian cari file yang Bapak Ibu simpan. Nah, di sini saya tidak akan membahas bagaimana caranya membuat header, tapi ini saya pakai header yang sudah ada saja. Nanti, misalnya ini, saya adanya header form PTS. Misal. Nah, tinggal klik unggah. Nah, nanti akan muncul header Bapak dan Ibu seperti ini. Misal, ya, ini mah misal. Ini judulnya PTS, tapi di sini ulangan harian. Ya, mohon maaf, karena adanya seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa, warna temanya bisa diatur agar lebih enak dilihat oleh user. Kemudian gaya fontnya Bapak Ibu bisa pilih, bisa dekoratif, bisa formal, bisa lucu. Tapi kalau saya pilihnya yang dasar saja. Nah, setelah sudah selesai, nah di sini poin totalnya muncul nih Bapak Ibu. Ada 30 poin total. Artinya ketika siswa menjawab soal PG itu benar, maka akan dapat 30. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa langsung kirim. Bapak Ibu bisa kirim, kemudian share tautan. Nah, misal perpendek URL. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya biasanya itu di shorten URL menggunakan bit.ly.com. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa mengkreasikan atau link yang Bapak Ibu mau. Seperti itu. Nah, ini saya coba kirim di kolom chat, itu formulir yang tadi sudah saya buat. Silakan Bapak dan Ibu coba untuk menjawab dari form yang sudah saya buat, yaitu ulangan harian Bahasa Indonesia. Silakan. Pak Fahri, barangkali itu aja. Sambil menunggu peserta mencoba mengisi formulir, barangkali ada yang mau ditanyakan. Baik, Bapak Dimas, terima kasih atas paparan materi yang disampaikan mengenai Google Form sebagai alat evaluasi pembelajaran. Seperti yang kita simak bahwa Google Form dapat kita gunakan dan kita maksimalkan untuk penggunaan sebagai evaluasi pembelajaran di masa pandemi. Maksudnya di pembelajaran jarak jauh secara online ya Pak ya, Google Form ya. Nah, jadi ini menarik sekali ketika di evaluasi pembelajaran, tentu guru-guru kan sekarang kebingungan. Jadi bagaimana cara untuk mendapatkan umpan balik atau feedback yang kita ajarkan
dalam pembelajaran jarak jauh ini terhadap murid tersebut. Maka itu Google Form adalah salah satu contohnya. Nah, yang menjadi menarik, Google Form ini sebenarnya praktis dan aksesnya itu bahkan sekali kita mengenal ya dalam Google Form itu, orang-orang pun bisa dapat langsung membuat praktik secara sederhana ya. Jadi tidak ribet. Jadi karena Google Form itu terintegrasi dengan Gmail ya Pak Dimas. Iya betul Pak. Baik. Untuk itu maka Bapak Ibu sekalian, di sini kita boleh sharing mengenai penggunaan Google Form ini. Sepertinya ini tidak asing karena ini sudah menjadi bagian dari kita. Ya, sering kali kita menggunakan Google Form, produk Google tersebut untuk dijadikan sebagai alat evaluasi pembelajaran. Baik, barangkali di sini Bapak Ibu serta Ananda ingin memberikan sebuah jadi sharing ataupun berupa pendapat atau saran dan yang lain atau juga pertanyaan, boleh bisa langsung ditanyakan, disampaikan secara langsung lewat open mic ataupun lewat kolom chat. Baik, dipersilahkan Bapak Ibu barangkali. Karena tidak hanya Bapak Ibu serta Ananda audiens, karena saya pun selaku moderator itu ingin bertanya. Boleh Pak, boleh Pak. Ini sudah ada yang masuk pertanyaan dari Ibu atau Ananda dari Eli Susilawati. Begini Pak Dimas pertanyaannya. Bagaimana cara memberikan tugas yang berisi pengunggahan video? Nah, saya ulangi nih Pak Dimas, bagaimana cara memberikan tugas yang berisi pengunggahan video? Mangga bisa langsung dijawab saja Pak Dimas. Iya Pak. Terima kasih Ibu atau Ananda Eli Susilawati atas pertanyaannya. Bagaimana cara memberikan tugas yang berisi pengunggahan video? Nah, kalau saya biasanya tetap dari Google Form, hanya saja yang dikumpulkan itu adalah URL-nya. Jadi siswa itu ditugaskan untuk mengupload ke YouTube, kemudian link-nya atau URL-nya itu dikirim dari jawaban anak tersebut. Karena kalau misalnya dikirim lewat Google Form, itu takutnya tidak cukup karena video itu kapasitasnya lumayan besar. Ibu Eli Susilawati, mungkin itu jawaban saya. Nah, tapi untuk itunya juga bisa Ibu gunakan yang upload file ini, Bu. Bisa Ibu gunakan upload file ini. Nah, kalau Ibu mau juga bisa, di sini ukuran file maksimalnya bisa diatur sampai dengan 1 GB, karena maksimal dari Google Form ini 1 GB filenya, tapi terlalu besar mungkin buat nanti pada saat mengunduh videonya seperti itu. Di sini muncul formulir ini tidak lagi menerima respon karena satu respon saja dapat melebihi 1 GB batas ukuran total. Misalnya video itu kan Google Drive itu kapasitasnya yang free itu kalau tidak salah hanya 15 GB. Nah, jadi saya kira untuk mengupload video itu saya rasa lebih mudah atau lebih ringan yang dikumpulkan URL-nya saja seperti itu. Ibu Eli, bagaimana? Baik, untuk penjelasan tadi mungkin untuk Ibu atau Ananda Eli Susilawati, apakah cukup atau bagaimana? Barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali ataupun
memberikan saran masukan. Baik, sepertinya ini ya belum ada respon. Jadi Pak Dimas, dalam pengunggahan video itu ternyata ada kapasitas ya. Jadi ketika pengunggahan video itu dari Google Form-nya sendiri sudah dibatasi sebesar berapa Pak? Kalau 1 video giga, itu Pak. maksimal. Oh, 1 giga ya? Iya. Dan itu Karena kalau misalnya 1 giga, itu hanya bisa mengumpulkan kurang lebih misalnya jumlah siswanya itu banyak ya Pak. Sedangkan kapasitas Google Drive itu hanya 15 giga Pak. Jadi misalnya satu video itu sampai 500 MB atau misalnya ya 1 giga itu terbatas Pak. Jadi di Google Drive-nya juga seperti itu. Baik. Jadi memang dalam hal kapasitas dari penyimpanan Google Drive sendiri, ya kan, lalu juga karena kita evaluasi ya bentuknya karena feedback dari murid kan, jadi banyaknya murid berarti semakin banyak murid semakin banyak file yang akan diunggah kan, akan diupload. Jadi bisa terjadi mungkin ini bisa terjadi adanya nanti stuck traffic. Maksud stuck traffic adalah jadi ketika dalam hal pengunggahan atau upload, ketika mengalami traffic padat, jadi arus lintas ya, jadi pengaksesan dari mungkin Google Form ini bisa jadi ada ini ya Pak, bisa jadi adanya mungkin lag ataupun untuk proses dari apa namanya untuk membuka Google Form-nya bisa lambat, lalu juga bisa jadi ketika mengunggah itu lalu si file itu lama sekali dalam hal apa namanya proses untuk mengupload itu. Kira-kira bisa terjadi seperti itu nggak Pak? Iya Pak, karena kalau misalnya ya hanya satu form aja, Google Drive kita penuh harus ganti email lagi seperti itu Pak untuk mendapatkan Google Drive yang baru seperti itu. Baik. Jadi Lalu salah juga satu alternatifnya adalah hanya mengirimkan linknya saja dengan cara mengupload ke YouTube seperti itu. Sama seperti penugasan kita di VCT ini, kita kan hanya mengirim URL-nya saja ke kantong tugas seperti itu Pak. Iya, baik. Jadi untuk terkait Google Form ini kan merupakan produk Google ya Pak ya? Iya. Nah, itu juga kita nih kan di instansi pendidikan dari semuanya mungkin mendapatkan namanya ini apa ya Google Suite ya, Google Suite for Education atau namanya sekarang sudah berubah Workspace ya. Jadi ini produk Google Suite yang eksklusif dari Google-nya sendiri. Jadi dia itu dari nama domainnya Belajar ID. Dan juga apakah ini ada terdapat penambahan fitur atau peningkatan kapasitas Pak dalam produk Google Suite ini? Ataukah Bapak sudah punya? Saya belum dalam... Pak. Saya belum coba Google Suite Pak. Jadi belum ada Google Suite. Berarti ini hanya Google secara reguler ya? Secara ini. Oke. Baik, Bapak Ibu Anda, ini menarik sekali pembahasan kita tentang produk Google, dan salah satu yang kita sedang ulas adalah Google Form. Nah, Google Form ini kan jadi tidak lepas ya dari tadi sudah saya katakan tidak lepas dari bagian dari PJJ daring terutama. Nah, tapi yang menjadikan pertanyaan nih Pak Dimas, karena ini kan online daring, bagaimana ketika kita menerapkan Google, apakah bisa Google Form ini diterapkan pada kita PJJ secara offline atau luring? Ketika kita meminta feedback, misalkan memanfaatkan Google Form ini untuk luring, untuk yang tidak mendapatkan akses internet, misalkan muridnya, itu bagaimana Pak Dimas? Siswa, kalau di saya itu siswa harus punya email dulu Pak. Jadi
biasanya itu gantian, misalnya siswa yang tidak memiliki HP, Pak. Nah, jadi setelah satu siswa sudah selesai, itu berganti dengan siswa yang lain. Nah, tentunya sudah kita kita eh, penempatannya itu pengelompokan di tiap-tiap daerah. Misalnya satu desa itu ada sekitar 10 siswa. Nah, kita bagi menjadi kelompok-kelompok kecil, Pak, di situ untuk bergantian mengerjakan soal. Sebenarnya dari kita ini dari SMK 1 Kapetakan itu sudah mengaplikasikannya semenjak dari tahun 2018, Pak. 2018 kita sudah paperless, sudah tidak menggunakan kertas lagi. Nah, salah satunya seperti ini, Pak. Kita memanfaatkan Google Form untuk ujian-ujian, ulangan, PTS, PAS, atau PAT, seperti itu, Pak. Baik, ini menarik sekali ya sekali lagi karena tadi paperless juga kan ya, jadi kita tidak menggunakan kertas fisik seperti itu. Lalu juga tadi karena bisa ketika yang tidak memiliki gadget ataupun untuk dapat akses ke Google Form bisa ada di secara kita meminjam ya. Jadi ketika satu akun misalkan lalu juga yang lainnya punya masing-masing punya akun yang penting ya Pak ya. Jadi ketika punya akun Gmail, Pak. Akun Gmail lalu nanti bisa kita disesuaikan lagi berdasarkan istilahnya walaupun gadgetnya tidak ada tapi bisa istilahnya tuh bisa diminjamkannya, maksudnya gadgetnya misalkan seperti itu ya. Ya, Pak. Oh ya, Pak. Ini saya udah ada satu respon yang masuk nih, Pak. Baik, kelihatan di layar nggak, Pak? Iya, kelihatan, Pak. Ya. Nah, di sini ketika peserta itu sudah masuk, sudah mengirimkan jawaban, maka di sini respon akan muncul. Nah, ini baru satu respon. Nah, di sini terlihat kalau Bapak dan Ibu itu biasanya analisis hasil ulangannya, Bapak Ibu masih manual ya. Misalnya nomor 1 dari 10 siswa itu yang betul hanya berapa. Nah, ini bisa kelihatan di sini secara otomatis. Jadi Bapak dan Ibu keuntungannya itu tidak harus mengkoreksi satu persatu siswa. Misalnya ada sekitar 200 siswa, kita mesti koreksi satu-satu tuh. Kan agak sedikit memakan waktu juga, memakan tenaga. Tapi ketika di Google Form itu lebih mudah, lebih ringan karena secara otomatis. Jadi kita hanya susah di awalnya saja pada saat pembuatan soal dan juga pemasukan kunci jawaban. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Namanya yang sudah mengisi Eli Susilawati. Nah, dari kelas 10. Nah, di sini diagramnya juga akan muncul. Nama yang sudah mengisinya juga akan muncul. Nah, di sini analisis butir soalnya, Bapak Ibu. Ya, kalau ini kan hanya satu, jadi tidak kelihatan berapa persen dari jumlah siswa atau user yang mengisi. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ada 10, ada misalnya 100, itu akan muncul di sini. Ini nomor 1, jawabannya betul nih, Ibu Eli. Kemudian nomor 2-nya salah. Harusnya jawabannya fakta, jawabannya opini. Nah, seperti itu. Nah, ini saya akan coba untuk membuka hasil ujian dari siswa saya. Ya, akan coba memberikan contoh bagaimana hasil dari menggunakan Google Form.
Misalnya yang ini. Kita mohon maaf agak sedikit lama. Nah, ini responnya ada 257. Kalau kita koreksi nih, Bapak Ibu, mungkin bisa sampai 3 hari atau 2 hari, tapi dengan memanfaatkan Google Form itu bisa lebih mudah. Tidak sampai 1 hari pun sudah selesai. Bahkan ketika siswa mengumpulkan jawaban, itu sudah bisa langsung muncul. Nah, di sini Bapak Ibu bisa secara manual membuka atau menutup jawaban. Membuka atau menutup formulir. Nah, misalnya ini digeser ke sini, nah secara otomatis siswa tidak dapat mengisi formulir ini lagi. Misal di jadwal jam 7 sampai jam 8. Nah, lebih dari jam 8 kita bisa tutup jawabannya. Nah, ini adalah analisis atau rangkuman dari jawaban peserta didik. Rata-ratanya langsung muncul 55,64, di sini 60. Nah, di sini yang mendapat nilai 100 hanya 4 siswa. Yang mendapat nilai 95 hanya 7. Nah, di sini akan muncul infografis dari nilai siswa. Jadi tidak usah kita hitung satu persatu seperti ini. Akan muncul. Nah, di sini adalah nama, daftar rangkuman nama, juga di sini ada kelas yang mengisi form 10 TBSM 1 sebanyak 40 atau 15,6%. Nah, seperti itu. Nah, di sini adalah analisis butir soalnya. Nomor 1, bacalah teks berikut yang menjawab benar sebanyak 196 dari 257. Kemudian yang nomor 2, jawaban yang benar 134 dari 257. Jadi lebih mudah dalam melakukan evaluasi dan analisis butir soal. Di sini semuanya muncul, jadi kita tinggal mengcopy paste saja. Lebih mudah, lebih efisien, tidak usah keluar energi lebih banyak untuk mengoreksi pilihan ganda. Jadi kita tinggal mengoreksi yang esainya saja. Seperti itu, Pak Fahri. Baik, itu materi yang sangat menarik ya bagi kita Google Form ini. Tidak terasa nih Bapak Ibu serta Ananda waktu sudah menunjukkan 6 menit. Maka di sini terkait video conference kali ini saya akan menyimpulkan dari pembahasan atau pemaparan materi dari Pak Dimas. Jadi Google Form ini dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dan pembelajaran. Tentunya alat evaluasi pembelajaran ini kita maksimalkan untuk dapat mengetahui ya pengukuran tadi, evaluasi ya. Juga bisa kita dapatkan feedback ataupun umpan balik dari peserta didik atau murid tersebut. Jadi dari lihat Google Form response ya, terlihat fitur-fitur lengkap yang terdapat di dalamnya adalah ketika setelah ada mengerjakan atau kita mengakses dari Google Form tersebut, terdapat adanya data yang menggambarkan, yang visualisasi dari pengerjaan atau feedback dari murid itu. Jadi kita bisa bertolak dari hasil data tersebut. Dan sekali lagi itu bisa dijadikan bahan kajian ataupun bahan juga untuk evaluasi juga bagi bukan hanya bagi peserta didik, tapi juga untuk kita sendiri selaku guru. Karena nanti ketika evaluasi itu kan tidak hanya untuk murid, tapi untuk kita untuk membuat lagi ke depan agar apa ini kekurangannya kan. Jadi bisa juga kita menambahkah atau menguranginya kah seperti itu. Baik. Jadi untuk itu maka untuk video conference Google Form ini semoga Bapak Ibu
serta Ananda bisa mendapatkan manfaat dan juga bisa diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh ini sebagai ide atau inovasi ya. Lalu juga untuk itu terkait video conference ini, saya harap Bapak, Ibu, serta Ananda bisa nantinya untuk dapat mengambil esensinya, ya, mengambil esensi yang kiranya penting untuk bisa tadi diterapkan dalam PJJ. Semoga ini bisa bermanfaat untuk PJJ kali ini. Baik, mungkin itu saja. Saya akan mengembalikan kesempatan ini, waktu dan tempatnya kepada Ibu host, Ibu Hilda Azhar. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Pak Fahri selaku moderator. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Dimas Delima Suara yang telah menyampaikan materinya begitu luar biasa ya. Semoga Bapak dan Ibu peserta Vikon kali ini bisa mengambil manfaat dari yang telah disampaikan. Semoga yang tadinya sudah tahu menjadi makin tahu, semakin lebih paham, dan yang belum tahu menjadi tahu. Dan kita bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari pada pembelajaran. Apalagi saat ini sedang PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu peserta Vikon kali ini untuk mengisi daftar hadir yang telah saya bagikan di room chat. Saya beri waktu ya sekitar 2 menit. Silakan bagi Bapak dan Ibu. Saya cek dulu di sini. Di sini ada yang belum mengisinya 1 orang. Ya, kita tunggu tinggal 1 menit lagi. Kembali lagi saya kan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan atau presensi. Ya, di sini sudah ada yang mulai mengisi ya, sudah mulai masuk. Ya, baik dan Bapak dan Ibu, karena waktunya sudah habis. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam Vikon kali ini. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kita tutup Vikon kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekeliruan, dan kekurangan dalam Vikon kami kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu peserta Vikon kali ini bisa meninggalkan room meeting Zoom ini. Bu Hilda, jangan lupa screenshot Bu Hilda. Apa sudah? Tadi belum, Pak. Terima kasih Pak Eko juga Bunda Eda sudah masuk ke room. Saya ini disuruh apa namanya? Tadi partisipannya nggak keluar-keluar, jadi saya taruh di waiting room. Ini sudah di apa? Masih di record Pak Dimas nih. Saya udah
sudah nge-stop recordnya tadi yang